jagoan dan jagoin ya, Superman dan Supermin. Oke, kita sudah lengkap atau masih nunggu? Sorry saya telat. Udah lengkap sih kok, karena satu cuti ternyata, yang ya. Heri Herianto, yang di Pangkal Pinang cuti. Oke, baik. Oke, ini para jagoan ya. Kalau kemarin yang hari Kamis itu yang akan jadi jagoan. Ini sudah jagoan soalnya, jagoan dan jagoin. Oke, jadi saya mulai sedikit dengan untuk jagoan, saya mulai sedikit dengan kondisi pasar aja, market update ya sekilas. Headline masih tetap ada di 3 item ya buat teman-teman. 1 inflasi, 2 kenaikan suku bunga, 3 resesi ya. Jadi inflasi itu apa? Inflasi itu kenaikan harga-harga barang. Di mana? Di seluruh dunia. Even Argentina itu sudah hampir naik 97% kalau saya nggak salah baca. Inflasinya, inflasi ya, berarti barangnya 1.000 sekarang udah 2.000 gitu loh. Barang 500.000 sekarang udah 1 juta. Ya. Inflasi itu datangnya dari mana? Datangnya dari 2 titik. 1, banyaknya permintaan, ya berarti ada duit untuk beli, oke, atau supply-nya kurang. Nah, supply kurang ini dapatnya dari mana? Karena permintaannya tinggi, permintaan tinggi dan supply kurang. Supply kurang itu ada krisis energi, diperparah oleh Rusia dan Ukraina, ya. Rusia menyetop supply. Jadi keran minyaknya sama kayak gasnya gitu ya ke Eropa itu dikurangin, di stop lah gitu. Jadi supply berkurang. Sedangkan permintaan nggak kurang nih. Kenapa? Karena orangnya tetap hidup, masyarakatnya tetap banyak. Terus pembukaan ekonomi setelah COVID tinggi kan. Jadi permintaannya tinggi, supply-nya dicekek. Nah, oleh sebab itu harganya naik. Oke. Nah, inflasi juga diakibatkan adanya gangguan dari rantai pasokan. Jadi misalnya, sebuah laptop itu komponen-komponennya tidak bisa dibuat di Indonesia sendiri, contoh ya. Jadi misalnya ada parts-parts ya, bagian-bagian yang dia di-assembling, digabungin dari beberapa negara, contoh. Nah, jadi misalnya parts-nya, contoh misalnya USB-nya itu misalnya datang dari Chungkok, dari China. Nah, China itu kemarin dia masih menerapkan zero COVID policy, artinya di satu daerah itu kalau misalnya dia ada 1 case COVID aja, langsung di lockdown, tutup, tidak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh kemana-mana. Ya, itu berarti kalau misalnya ada yang pabrik, ya berarti orang nggak bisa ke pabrik. Kalau mau ekspor, ya berarti nggak bisa, nggak boleh, stop. Nah, ketika produksinya terganggu atau ekspornya terganggu, berarti itu juga mengganggu rantai pasokannya. Nah, oleh sebab itu, kembali ke laptop ini jadi nggak bisa dibentuk dengan sempurna. Nah, karena tidak bisa dibentuk dengan sempurna, apa yang terjadi? Berarti supply di marketnya tidak banyak nih laptop ini. Maka laptop ini menjadi harganya apa? Harganya turun kan? Harganya turun kan? Karena supply-nya naik, Pak. Naik ya. Harganya naik dong. Ya. Betul. Sorry. Namanya cek. Cek dan recheck. Nah, nah jadi lihat dari dua titik tadi kan, 1 supply-nya berkurang, 2 demand-nya tinggi. Nah, jadi energi itu supply-nya berkurang, demand-nya tinggi, terus diperparah dengan rantai pasokan yang terganggu. Nah, itu mengakibatkan inflasi naik. Nah, bank sentral tidak bisa ngurusin yang tadi, produksi lah, rantai pasokan lah, tapi dia bisa ngurusin suku bunga. Nah, suku bunga ini berhubungan dengan apa? Dengan namanya money flow, M2 namanya kalau di bahasa kedokterannya, kedokteran gitu loh. Jadi M2 ini kalau semakin banyak di market, money supply ya namanya, maka yang terjadi adalah orang bisa belanja beli. I have money loh, I can buy. Kalau can buy berarti demand. Kalau can buy, I can buy, berarti demand-nya naik. Naik, Pak. Naik. Nurus dan saya selalu berseberangan. Nah, berarti demand-nya naik. Nah, berarti yang dilakukan dari bank sentral adalah dia apa? Gue nggak bisa urusin itu produksi. COVID gue nggak bisa. Gue urusin suku bunga aja. Nah, gue naikin. Supaya apa? Supaya duit yang berputar di market itu balik ke bank. Simpan, deposito naik. Nah, kemarin kan BI kan naik kan, naikin 0,5. Jadi sekarang udah berapa itu sekarang? 475 ya. Nah,
So dengan harapan begitu, M2 atau money supply-nya di market berkurang, maka orang nggak gitu mau belanja, dan permintaan berkurang, dan apa yang terjadi? Permintaan berkurang, berarti ya produksi juga nggak perlu banyak-banyak lah. Kalau produksi nggak perlu banyak-banyak, berarti dia nggak butuh energi banyak-banyak, ya berarti energi turun, harga barang juga turun, inflasi turun, daya beli naik. Nah, kalau sekarang kan daya belinya turun. Kenapa? Dulu gua nggak tahu, tanyalah ini Bu Nurlis. Bu Nurlis, harga gas sekarang berapa satu tabung yang masak di rumah nih biasanya? Mak-mak banget ya. Iya, Berapa sih? 190. 190 ya di Lampung ya. Kalau 6 bulan yang lalu berapa? Pego ada nggak? Cepet Limpoi. 6 bulan lalu cuma 150. Nah, kan naik sekitaran 30-40% gitu loh. Nah, artinya biasa duit 200.000 beli tabung gas masih ada kembaliannya banyak. Ini kembaliannya cuma 10.000 gitu contoh. Nah, jadi daya belinya menurun. Nah, jadi yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah berperang dengan inflasi sekarang, tapi juga mereka dilematis. Kenapa? Inflasi itu berarti kenaikan harga barang itu identik dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, contoh, kalau COVID kemarin, harga barang rendah-rendah. Kenapa? Nggak ada yang mau minta, nggak ada yang mau belanja, nggak ada yang mau traveling, nggak ada yang mau ke hotel, harga barang turun, harga jasa turun. Jadi pertumbuhan ekonomi juga otomatis turun. Nah, ini naik nih. Inflasi naik, pertumbuhan ekonomi naik, tapi daya belinya menjadi kecil. Karena tadi kan beli tabung gas 200.000, kembaliannya cuma sekarang tinggal 10.000 gitu. Nah, jadi ya ingat kembali ke awal, headline itu adalah sekarang tentang inflasi, suku bunga, dan resesi. Nah, ini satu dan dua, nanti larinya ke 3. Kenapa? Resesi itu apa? Resesi itu adalah pertumbuhan ekonomi yang grafiknya melambat 3 bulan berturut-turut selama 2 kali. Coba. Resesi adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat 3 bulan berturut-turut selama 2 kali. Jadi, contoh kalau saya kasih angkanya aja ya. 1 ke 2, pertumbuhan ekonomi 1, 2, 3, 4, 5, berarti 1%, 2%, 3%, 4, 5. Dalam 3 bulan dia naik 1 ke 2, dan 3 bulan lagi naik 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Nah, dari 5 dia turun ke 4. Dalam 3 bulan dia turun dari 5% pertumbuhan ekonomi ke 4%. Dan what happened? Oh ya, oke lah turun. Tapi 4 ke 3 udah turun 2 kali nih, tok tok gitu loh kan. Nah, ini definisi resesi. Ya, oke. Nah, loh kok bisa? Ya, karena kan lihat, waktu COVID dibuka, waktu COVID kan semua rendah-rendah. Oke? Kemudian dalam 6 bulan terakhir atau 9 bulan terakhir kan ekonomi is open, ya kan? Teman-teman pada posting semua jalan-jalan lah, beli inilah, mall semua dibuka lah, concert is open kan. Jadi pertumbuhan ekonomi naik nih. 3 bulan naik, 3 bulan naik, 3 bulan naik. Nah, tapi sekarang karena ketemu yang tadi faktor 1-2 nih. Faktor 1-2 tadi apa? Inflasi, suku bunga, maka pertumbuhan ekonomi dipersepsikan akan turun, dan memang sebenarnya sudah mulai agak turun sih. Nah, maka 5 bisa ke 4 kan, 4 bisa ke 3 gitu loh. Nah, makanya 2023 itu identik dengan headline resesi gitu loh. Oke. Nah, sampai sejauh ini apakah saya bicaranya terlalu cepat atau ada yang mau ditanya dulu? Terlalu cepat? Halo. Bagaimana? Terlalu cepat, bisa dimengerti atau mau diulang? Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, jadi inilah yang sedang ada di market, dan ini ya kita diperparah dengan adanya resiko geopolitik sedikit lah ya. Jadi masing-masing negara dengan kondisi seperti ini akan berusaha untuk agak sedikit egois. Kalau dulu kan kita kayak hubungan internasional perdagangan, tapi sekarang karena misalnya saya kasih tahu ya, kalau misalnya ada Eropa sekarang, Eropa ini kan mau musim dingin, tapi pasokan energi mahal harganya. Jadi mereka mereka juga nggak mau rakyatnya mati gitu, mati kedinginan misalnya kan.
Nah, jadi agak egois jadinya masing-masing negara berusaha untuk mengamankan pasokan-pasokan makanan, pasokan-pasokan energi untuk negara-negara sendiri gitu. Indonesia masih lumayan lucky ya, beruntung karena kita hidup di dua musim saja. Kalau hidup di 4 musim sekarang lebih sakit, lebih susah. Kenapa? Ya 3 bulan berturut-turut itu dingin banget kan, lu pasti mau harus beli ya kita bilang harus beli pemanas, beli minyak atau beli pasokan makanan selama stok kan 3 bulan gitu loh. Nah itu kan sedangkan inflasi tinggi, gaji lu tetap, daya beli turun. Nah gitu bahasanya nah jadi ini yang resiko kondisi geopolitik yang masih ada ya, pertentangan antar negara-negara gitu loh ya. Oke, baik. Larinya ke bonds misalnya. Oke, bonds bagaimana? Bonds itu hubungannya dengan suku bunga dan tingkat resiko dari suatu negara. Ya, ya ingat ya. Ya, ini pesan-pesan saya terakhir. Ya, bulan ini saya terakhir. Mohon maaf dulu ya. I cannot support you anymore. Tapi you can feel free tetap chat dengan saya nanti. Ya, atau call. Obligasi itu berhubungan dengan tingkat suku bunga dan risiko suatu negara, ya. Jadi obligasi itu lawannya siapa? Suku bunga. Obligasi itu takut suku bunga. Kalau suku bunga naik, obligasinya jadi takut. Tapi kalau suku bunga turun, obligasinya jadi naik. Oke. Nah sekarang obligasinya sedang takut apa sedang tidak takut? Takut, Pak. Sedang takut. Takut karena kemarin BI rate naik 0,5 lagi. Naik lagi. Nah, jadi bagaimana dengan FR saya? Ya, kalau secara grafik kan cuma ada 3 nih. Grafiknya tren naik, flat, atau turun. Ya, berarti kita bisa yang naik kita bisa abaikan dulu lah. Ya, berarti cuma ada flat atau turun. Wah, kalau gitu menakutkan dong. Well, tergantung juga. Ada dua jenis manusia. Ya, oke. Manusia pertama adalah saya kasih contoh gini. Ini saya sudah ulang-ulang. Mungkin nulis boleh di mute. Ya. Kalau COVID ada orang yang tidak mau beli rumah, tidak mau beli properti. Kenapa? Karena masa dia bilang saya sudah hidupnya susah, melarat, duit saya ditukar dengan batu, gitu ya. Oke. Bisnisnya nggak jalan, lu suruh gua beli properti lagi misalnya. Nah, tapi ada juga tipe orang kedua yang apa? Ruko di sampingnya si kantor Banyu Asin gitu ya kan, biasanya 1 M, tapi karena orangnya butuh uang, mau jual, dia jual 800 juta. Wah gila, saya bisa tebus 800 juta untuk dapat ruko yang senilai 1 M. Ya udah saya beli. Ada juga orang kayak gitu, betul ya Win ya? Betul Pak. Nah jadi tidak ya bergantung. Nah tapi ini ceritanya kembali ke pertanyaan nomor 1, Undang-Undang Dasar nomor 1. Duitnya itu memang udah dialokasikan atau belum? Kalau untuk orang yang pertama tadi, ya mungkin dia nggak ada alokasi untuk investasi atau nggak ada alokasi untuk yang agak panjang. Jadi dia tadi nggak mau beli rumah kan? Masa duit saya ditukar batu, makannya susah gitu, ya kan? Nah, apalagi misalnya kayak maaf ya, misalnya maaf. Misalnya kayak muka Winaldo, mukanya susah itu, 200 juta gini. Jidatnya 200 juta. Jadi sekarang mau mikir beli rumah aja susah. Masa semua beli rumah, makan anak saya aja susah gitu ya, Win ya, contoh gitu. Nah, ya kan? Nah, tapi misalnya coba nih. Tika baru muncul, Tika ini waduh, ini muka bos ya kan, jidatnya 20 M. Waduh, kalau jidat 20 M ya ruko di Banyu Asin ya kan, Tika berarti Lemabang. Lemabang ya. Ya. Iya, Lemabang. Ruko di samping Lemabang 1 M sekarang tinggal 8 juta, ya beli karena ya udah 20 M saya cadangkannya 1 M beli properti gitu. Nah, jadi ada 2 jenis orang yang berbeda. Nah, jadi bonds itu harus dilihat dengan cara yang sama, ya. Mungkin dia sudah beli nyangkut, ya sudah, berarti basically mungkin dia nggak bisa dapatin capital gain kan, harga naik. Biasa kan lu suka tuh, beli jual, ini belum bisa. Jadi dia hanya dapat makan kupon. Oke, kuponnya saja nih. Ya kupon bagaimana ya? Kupon lebih tinggi dari deposito lah, gitu loh, ya kan? Nah, tapi ada juga orang yang mungkin belum beli dan ingat konsepnya berarti sama kayak si Tika yang tadi, dia sudah ada alokasi untuk beli properti kan dalam jangka panjang gitu loh. Kalau emang setelah beli waktu COVID beli rumah, tadi 1 M jadi 800 juta, murah.
Murah katanya, kata si Tika. Emang setelah beli 800 juta nggak bisa turun lagi? Ada potensi. Masih bisa, Pak. Masih bisa, tapi dia merasa itu sudah diskon gitu loh. Ya, dan karena dia sudah beli 8 juta, dia udah tahu bahwa oh ya saya harus nunggu gitu loh. Ya, jadi ini konsep dulu. Nah, jadi sekarang untuk bonds untuk 6 bulan ke depan bagaimana? Masih flat atau turun? Ya, kenapa? Karena masih ada BI meeting sampai dengan akhir Desember dan juga masih ada suku bunga rapat Fed Bank Sentral Amerika 2 kali lagi sampai akhir tahun. Dan sepertinya masih mau naik. Sepertinya ya. Jadi lu belum bisa itu yang bondsnya masih gelap ya. Oh, kalau gitu gawat dong. Ya gawatnya buat lu karena lu udah beli nggak bisa jual. Lu nggak bisa tektok. Nah, tapi kalau misalnya yang belum beli ya lu bisa encourage kalau memang mau invest di bond ya. Nah, tapi di luar ini sebenarnya saya berusaha untuk tetap menambahkan bahwa tolong beli tambahin reksadana lah. You have to try lah ya. Nah, jadi ini penting kenapa? Oke, karena hari ini yang kelasnya jagoan-jagoan dan jagoin, saya yakin kalian sudah ada DNA ya, DNA-nya sedikit tentang investasi ya. Ada yang sudah mengerti kenapa saya bisa cerita seperti ini dan itu. Kalian harus ingat bahwa orang yang sudah punya DNA investasi ya, itu saat-saat susah adalah saat-saat yang ditunggu. Ada yang bisa jelasin nggak kalimatnya? Saat-saat yang susah adalah saat-saat yang ditunggu. Kalau orang yang sudah punya DNA investasi, tahu maksud sayanya kemana? Coba, silakan. Saat-saat susah adalah saat-saat yang ditunggu kalau orang yang punya DNA investasi. Ayo, yuk, salah nggak apa-apa. Ayo. Kalau lagi saya kan harganya murah, Pak. Jadi kita bisa beli barang dengan harga murah gitu. Nah, itulah DNA orang yang punya DNA investasi. Dia mau tebus dengan murah, gitu loh. Kayak emak-emak sih, gitu ya kan. Ya kan, nah itu. Nah, jadi, tapi orang yang nggak punya DNA investasi, ya dia nggak merasa itu, gitu loh. Karena memang mungkin ya budgetnya nggak ada, atau alokasinya nggak muncul, gitu loh. Nah, jadi saya dalam kesempatan ini saya mau buka bahwa, teman-teman, jarang, gini, setiap saya info ya, setiap 1 tahun sekali IHSG itu ada turun 2 kali, ada di pop gitu 2 kali. Tapi mungkin nggak banyak, ya mungkin sekitaran 5-7%. Dalam 5 tahun sekali, saya bilang IHSG itu nanti akan sama juga dipaksa turun, tapi sekitaran akan ada kejadian 10-20% gitu. Oke. Tapi dalam 10 tahun sekali ya, ini ya 10 tahun sekali itu akan ada kejadian di mana indeks itu bisa turun 40-50%. Dan setelah turun dia akan rebound lagi. Tapi kalau untuk orang yang nggak punya DNA investasi, itu dia nggak akan rasa itu. Even kalau lu punya DNA investasi, masih ada pertanyaan kedua, ada duitnya nggak? Gitu ya kan? Setelah ada DNA investasi, maksudnya sudah ada mindset investasi, sudah ada duitnya, 3 lagi. Cari momentum atau enggak? Nah, jadi orang bilang di saat-saat krisis, di saat-saat susah, nanti akan banyak orang tambah miskin, tapi ada juga orang yang tambah kaya. Orang yang tambah miskin ya itu yang tadi, yang tidak invest. Orang yang kaya ya yang tahu tadi, ya ruko Banyu Asin 1M ditebus dengan 800 juta. Nanti kalau udah normal ekonomi dia jual lagi 1M, udah selesai, dapat 200 juta, dapat nopek. Jadi hanya seperti itu saja cara kerjanya. Tinggal the question is, do you have that DNA investasi atau enggak? Benar kok. Benar, ini waktu krisis banyak orang yang tiba-tiba tambah miskin. Kenapa? Tiba-tiba ya kayak tadi, Nurlis 200.000, sekarang kembali duitnya cuma 10.000, tambah miskin kan dia kan? Gitu. Tapi ada juga yang tambah kaya. Kenapa?
dapat nebus harga diskon. Diskon lagi di mana sekarang? Diskon lagi di bonds, diskon lagi di saham. Oke, yang lagi cuan apa? US dollar. Ya kan? USD 15.000 jadi 15.4, 15.5. Udah cuan 400 rupiah sekarang. Emas turun. Properti stuck. Apalagi? Deposito lagi naik. Cuan juga dia kalau deposito lagi happy gitu. Nah, jadi ini beberapa kelas aset yang teman-teman perlu lihat. Mereka nggak naik dan turun pada saat bersamaan. Ya, pada saat sekarang deposito naik. Nah, cuan lah kira-kira dianggap cuan dulu lah ya. Bonds turun, saham turun lah secara umum. Oke, rumah flat, belum bisa naik terlalu tinggi. Apa lagi? Emas turun. Oke, USD naik. Nah, jadi lu kalau punya 6 ini ya, maksudnya lu punya 6 ya. Ya Andi, gua punya 6 mikirin makannya susah. Ya nggak juga gitulah, beli-beli misalnya dikit kan, saham dikit, beli emas dikit, beli bonds dikit, lu akan rasain bahwa ada yang naik, ada yang turun kan gitu. Nah, itu. Oke. So, ini the point. Oke, jadi what to do? Salah satu instrumen untuk hedging atau nilai lindung terhadap inflasi itu adalah saham. Ya, ingat ya. Salah satu nilai lindung hedging artinya ya kayak tadi rupiah gua kan melemah sebenarnya. Kalau kakak nulis kan tadi kan 200.000 cuma kembali 10.000. Sebenarnya duitnya melemah loh. Ya kan, duit lu makin kecil. Nah, nilai lindungnya gimana? Ya lu kalau pasang di obligasi lagi jatuh, lu pasang di properti lagi flat, lu pasang di emas jatuh. Nah, saham karena ya saham masih bisa kasih cuan lebih tinggi gitu loh. Maksudnya secara fluktuasinya lebih lebar kan gitu loh. Nah, ini DNA-nya dan kalau lu mau tahu sebenarnya cara manajer investasi atau cara let's say kayak hedge fund atau orang yang kelola duit itu mereka memutar dari 6 aset ini kayak tadi. Selain mereka memutar dari 6 aset, mereka memutar dari negara ke negara. Jadi contoh misalnya ada Argentina sekarang lagi parah banget sih, lagi parah. Bangladesh juga lagi parah banget, ya kan? Nah, kalau misalnya ada duit nih, misalnya 10 triliun di Argentina atau di Bangladesh, itu mereka mau keluarin kemana? Mereka putar, berarti mereka udah keluarin dulu dari Argentina, soalnya parah inflasinya, ya kan? Kenaikan harga barangnya susah banget, maksudnya parah banget. Mereka mutar cari di contoh cari di Indonesia. Oh, Indonesia apa nih? Oh, masukin di sahamnya naik. Nah, nanti sahamnya naik, nah baru mereka putar lagi ke barang lain, cari negara lain. Nah, jadi ini muter kayak prinsip air mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Nanti airnya sudah tinggi, bahkan udah cuan kan? Nah, cari lagi tempat yang rendah. Nah, gitu. Oke. Nah, siap. Ada pertanyaan? Saya berhenti dulu. Anything yang lu mau tahu? Ya. Oke. Jika belum saya selipkan lagi. Kemarin Ori 22 sudah habis. Mungkin nanti akan ada lagi lah ya. Tunggu aja ya. Ori atau SBR atau ST gitu kayaknya. Kemudian ini ada nanti bulan 12 ya akan ada CPF mau jatuh tempo Maybank 15 itu akan jatuh tempo di 20 Desember 2022 ya, kayak kemarin ada Mandiri 194 ya yang jatuh tempo kan. Nah, teman-teman bisa pakai itu untuk di cross selling kembali, atau Ori 16 kemarin yang jatuh tempo juga bisa di cross selling ya. Ini ada plot sampai dengan akhir tahun. Kemudian di exit window 26 Oktober ya. Oh ya, oke. Yang punya ST008 ya, yang punya ST008, suku tabungan 008 itu akan ada exit window di 26 Oktober.
mulai 26 Oktober akan ada exit window sampai 4 November. Ya, catat ya. 26 Oktober sampai 4 November itu ada exit window untuk ST008. Kalau lu punya ya. Carinya di mana? Cari email warisan lah. Ya kan, jangan manja. Ya kan udah dikasih warisannya. Lu tinggal, oh ya gue punya warisan ini ya. Oh ya, langsung tahu gitu loh. Ya. Maksimal pencairan 50%. Ya, pada harga 100. Oke, maksimal pencairan. Jadi kalau misalnya dia beli 100 juta, berarti dia boleh carikan maksimal. Boleh cari maksimal ya, maksimal 50 juta. Kalau cari di bawah itu boleh. Kemudian, apa lagi? Oh, caranya gimana? Masuk ke web, sama kayak di link FR. Tapi di bagian IPO ada tulisan redemption. Saya ulangi ya. Masuk ke web, kayak di link FR itu, yang Indon. Tapi di bagian IPO ada redemption. Nah, kalau lu beli ori kan kemarin lu pakai IPO tapi pemesanan kan. Nah, ini pakainya IPO tapi redemption. Pilih nanti ST008 mulai 26 Oktober. Ya. Oke. Nah, kemudian oke, jadi gimana nih sekarang untuk gua tahu kalian kan backbone-nya masih bonds nih. What to do? Ada dua kembali ada dua jenis customer, dua jenis nasabah. Satu yang gue nggak mau tambah lagi ya, gitu ya Win ya, gue nggak mau nambah lagi nih, gitu contoh, ya kan? Ya bohwat lah itu, berarti dia nggak bisa memperbaiki posisinya, dia cuma bisa ambil kupon, berharap tunggu naik. Kemudian dia menjadi resah, dia bilang gini, aduh tambah turun gue resah. Well basically kasih konsepnya, ya ini tentang mindset. Ibu punya 200 juta contoh. Ya, ibu punya 1M lah. Biasa orang dulu kan belinya 500 juta deposito, 500 juta beli emas. Kira-kira gitu ya Win ya? Yes? Ya benar ya? Ya. Kalau dia taruh deposito ya tiap bulan dapat. Tapi emas cuma ngalepin harga naik turun. Nah, terus kalau emasnya turun dia ngapain? Ya pegang juga sih. Kalau ditanya, Bapak nyaman nggak pegang emas gitu? Nggak apa-apa, itu naik juga. Kan itu aja bahasanya kan. Jawabannya itu. Nah, tapi apakah duitnya produktif? Karena kan dia split 500 emas, 500 deposito. Berarti yang kasih pendapatan bulanannya cuma hanya deposito. Nah, kalau misalnya bagaimana kalau kita gabungin aja 1M tapi belinya bonds, berarti 1M-nya langsung kali bonds, let's say 6%, FR kupon 6%. Berarti full kan 1M kali 6%, sedangkan yang tadi kan cuma 500 juta kali 3%. Nah, terus bonds juga ada harga naik turun, sama kayak emasnya. Jadi kalau lagi turun bondsnya gimana? Ya sudah, kekep aja, sama kayak emas kan. Nah, jadi ini tentang mindset. Lu kalau beli rumah gimana? Ya bisa juga, cuma rumah itu kan dia ngarepinnya harga naik turun. Kalau lu mau dapat pendapatan bulanan, lu harus sewain, jadikan anak kos atau Indomaret, supaya dia berfungsi sama kayak tadi. Ada deposito, ada emas ya kan? Tapi dalam bentuk rumah. Rumah harga naik turun ada, tapi ada dapat pendapatan bulanan dari anak kos atau Indomaret. Nah, jadi sama modelnya, cuma ya rumah lu nggak bisa pindah-pindah. Ya kan? Emas lu nggak mungkin pindah ke Jakarta bawa 1 kilo emas gitu loh. Tapi bonds lu bisa pindah kemana aja, pindah ke Bali lagi healing, mau jual di Maybank yang Bali ya silakan gitu loh. 2 hari cair ya kan, selesai. Nah itu mindset yang kita perlu tanamin ke nasabah. Tinggal kembali ke peraturan nomor 1, undang-undang nomor 1. Ingat tadi undang-undang nomor 1-nya apa? Dananya Pak ya. Nah, iya dananya apa? Ayo, jangan tanggung-tanggung. Dananya ada tersedia untuk investasi Pak. Kurang lengkap. Dananya dipakai ada untuk dana, jangka panjang atau enggak? ya. Nganggur gitu. Betul. Jadi kembali ke undang-undang nomor 1, duit lu nganggur berapa lama? Nah, gitu. Kalimat pada umumnya, aduh saya nggak bisa, nanti saya mau pakai. Ya gini lah bos. Nah contoh, Winaldo tadi jidatnya 200 juta. Ya mungkin 200 juta ya memang susah lah ya kan. Nah tapi kalau misalnya jidatnya udah 20M gitu ya kan. Ya pastilah nggak mungkin itu semuanya mau dipakai. Ya kan. Pasti ya 10%, 2M adalah buat investasi aja. Jadi itu dulu yang teman-teman masuk. Bu,
saya yakin ibu nggak semua dananya bakal dipakai setiap hari gitu loh. Iya, tapi nanti saya mau ini mau itu, ya nanti juga nggak dipakai gitu. Jadi ambil comot, apalagi ketika lagi misalnya ada resesi atau krisis gitu ya kan, comot sebagian untuk beli, termasuk teman-teman. Ingat, lu sudah punya dana investasinya, ya, lu sudah punya ini, ya, lu kan jagoan dan jagoin gitu, ya, lu sendiri juga harus. Kenapa? Kalau misalnya lu naik mobil Avanza, tapi lu jualannya misalnya mobil, lu naik Avanza, tapi lu jualannya mobil Mitsubishi gitu, ya lu nggak akan dapat feel Mitsubishi karena lu sendiri naiknya Avanza gitu. Ya, oke. Nah, saya berhenti di sini dulu. Ngomongnya udah lalali. Yes. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke, nah, bagaimana cara memanfaatkan? Oke, ini sedikit advance. Bagaimana cara memanfaatkan reksadana? Jadi biasanya gue itu kan suka kasih support resistance gitu ya kan. Nah, jadi teman-teman sebenarnya nggak ribet sih. Lu hanya perlu tahu support resistance. Nah, ingat tempo hari kalau lu masih lihat yang gua broadcast gitu ya kan, itu ada support resistance misalnya 6850 sampai 7000. Dan memang ya beberapa hari yang lalu dia sempat menyentuh 6850 dan lebih rendah sampai 682 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Dan kemudian dalam 3 hari udah naik ke 7000 sekarang. So, can you imagine that what happen kalau misalnya ya lu ada masukin dikit di sana. Happy gitu. Tapi ya apakah lu tahu bahwa 6850 titik terendah? Nggak tahu. Tapi kita tahu di mana kira-kira dia akan berhenti mudah-mudahan. Ya kan? Nah, kita ada di 7000 ada support, 6850 ada support. Jadi ya memang di titik itu tuh harus chip in gitu. Ya. Oke. Nah, ingat tadi kalau lagi susah, itu ada jenis tipe nasabah yang kedua yang mau nebus dengan harga murah. Nah, termasuk kamu nantinya, ya, cadangkanlah ya sebagai pribadi. Main reksadana dan lu bisa main saham. Jangan terbalik ya. Oke? Atau jangan tiba-tiba main binomo dulu, main forex. Ya, baru tiba-tiba kapok, mati, terus bilangnya nggak bisa. Nggak, gue nggak percaya sama Andi lagi. Nah, kan, Winaldo ketawa, berarti sudah pernah ngetes binomo. Nah, ya kan, nah, pusing. Kalau Nurlis saya yakin nggak main binomo karena dia mainnya tabung gas. Biasalah emak mau masak ya kan. Nah gitu. Oke, pertanyaan silakan. Tom, Fan, Meli, Cynthia. Dece nggak ikut ya? Oh, Dece di kemarin ya? Ya Pak. Oh ya, siap. Yes, Winaldo gimana? Silakan. Ayo. Di dalam waktu yang sangat singkat ini. Oh ya, jangan lupa buatin video ya, kirim ke saya ya. Oke? Buat kesan-kesan. What do you think about me? Ya kan? Ya, supaya nanti saya jahit videonya jadi satu buah memori yang nanti bisa kita gue masih ingat dirimu gitu loh. Oh ya, ini Winaldo. Oh, ini Vivi. Oh, Nulis sudah lupa. Oh ya, nulis sudah. Oke, sudah ya? Udah sama Pak. Belum lah. Sama Bu Maria loh. Belum lah. Coba kirim ulang. Masa? Oh ya, oke. Ya. Oke. Jangan lupa ya. 4 line. Ini yang diminta. Kirim videonya ya, jangan lupa ya. Oke. Oke, Pak. Nah, nggak usah beli apa-apa, bayar dengan video saja supaya nanti kita bisa ingat memorinya nanti. Ya, karena zamannya zaman online, jadi kita harus online juga, ya kan? Nggak zaman lagi beli pen, ya kan? Pen nggak perlu lagi sekarang. Oke, baik, silakan pertanyaan. Nah, ayo. Apa? Nggak ada pertanyaan nih? Serius? Pak Andi, Silakan. Winaldo Pak. Gini Pak, ini kan kebetulan ada sih nasabah Winaldo mau ikutan lagi Pak untuk obligasi bond.
Maka karena berita kan 2023 ya, katanya kan mau resesi Pak dari pemerintah tuh Pak. Yes. Ini kebetulan memang nasabahnya sih sudah pemain juga Pak, dan Pak Oke. di bank lain ada bos juga gitu Pak. Oke, siap. Cuma ada itu kan reksadana. Oke. Cuma karena ada dapat berita seperti yang dari pemerintah resesi di 2023, dia jadi nggak mau nambah lagi gitu Pak di kitanya gitu Pak. Ya. Sama di bank lain itu nggak mau lagi Pak. Ya itu. Tadi kan Gimana Pak ya? Nah, Kalau itu solusinya Pak ya? iya, itu tadi. Saya tadi ingat ada customer tipe 1, tipe 2 kan? Tipe 1, ya mau krisis. Mau krisis kan? Masa duit saya ditukar sama batu gitu, misalnya contoh ya kan, sama rumah gitu kan. Yang kedua adalah tipe yang ruko di samping kantor Banyu Asin dari 1M mau jual murah nih, tebus murah 800, beli nggak gitu. Nah, ingat bahwa hanya di saat-saat krisis atau berita-berita negatif dan lu bisa beli murah. Oke. Kalau ekonomi lagi bagus, tentu ruko yang di samping ruko yang di samping KCP Banyu Asin tidak akan dijual dengan murah. Kalau ekonomi lagi bagus-bagusnya. Kalau dia nggak butuh uang, kenapa dia harus jual murah? Setuju nggak? Nah, hanya kena ketika dia mungkin lagi sedang butuh uang dan dia jual murah. Nah, sama kayak ekonomi. Ketika ekonominya lagi negatif-negatif, baru ada diskon. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Winaldo, dia sudah pernah ada posisi, tapi dengar berita, wah sebenarnya tadi saya bilang, buat orang yang ngeker-ngeker gitu kan, ya dia menunggu itu. Ingat bahwa, tadi saya cerita, IHSG dalam, kalau saya bilang cerita IHSG aja ya contohnya, dalam 1 tahun itu tetap ada tepukan ke bawah, 2 kali. Nah, buat orang yang ngeker-ngeker, dia ngekernya itu. Jadi dia menunggu. Oke? Ya cuma kita di bank nggak bisa kayak gitu. Namanya harus cari revenue, ya kan? Gaji lu harus dibayar. Tapi buat orang yang memang kayak tukang sniper tahu ya? Sniper ya? Win, tahu ya? Nah, jadi ada kayak gitu. 5 tahun itu tetap ada tepukan ke bawah. Sekitaran 20% ada. Pernah itu nanti ada. Nah, Pak Andi, ya silakan. Pak, Ya. itu maksudnya history aja ya Pak? Tapi apa pasti atau memang history aja Pak? History. Baca dari history. Historinya. Oh, history ya Pak. Ya, history Tadi saya berarti kan nggak udah bisa perulangan. mastiin ya, Pak. Udah perulangan ini. Tapi selalu ya Pak? Selalu. Oke. Nah, jadi oke, perulangan lah. Saya bilang misalnya 2008 ada krisis. 2010 ada krisis Eropa, ya kan? 2000 berapa itu? 15 ya, 15, ya kan? 15 kena. Nanti 17, 18 ada itu perang dagang, ya kan? 20 COVID, 2023 nah, jadi siap. Dia ada perulangan itu. Nah, cuma posisinya adalah lu ngapain? Sabar nggak? Ada pencadangan nggak? Ada alokasi nggak? Nah, ini lu cerita ke nasabah. Jadi you sounds very like me. Maksudnya saya kasih inilah. Saya kasih ini auranya. Shush. Jadi itu sound sangat meyakinkan gitu. Karena lu sudah ada DNA-nya, lu tinggal asah terus. Nah, jadi tapi DNA itu bisa mati juga kan? Kalau lu tidak asah. Yaitu dengan apa? Market update tiap pagi ada ya. Oke, didengar. Ya mungkin 10-20% nempel lah. Ya kan? Saya aja kadang-kadang yang mereka ngomongin, aku pun tak ngerti. Soalnya bahasanya canggih-canggih gitu loh. Tapi setidaknya saya tahu kira-kira inti-intinya apa. Ya saya yakin Presiden Jokowi juga nggak ngerti itu semua. Kenapa? Karena memang dia nggak butuh itu. Yang penting dia tahu ini saya harus gini menempatkan apa yang harus dilakukan dengan ini gitu. Ya soal bahasa-bahasa ekonomi saya nggak yakin Presiden Jokowi juga kenal semua. Tapi dia tahu idenya apa. Gitu. Ya, oke. Nah, jadi ke Winaldo bagaimana ya? Dan approach ulang, Bu. Ini cerita ya, tidak usah kayak approach ulang hari ini langsung kayak harus beli sama saya, enggak. Tapi gini, kalau oke. Coba kalimatnya gini ya, menjual tapi tidak serasa sedang menjual, bisa nggak? Menjual tapi serasa tidak sedang menjual. Nah, Kayak cerita aja gitu Pak. ya, contoh. Sekarang
Saya dari tadi ada jualan produk nggak? Nggak ada, Pak. Ada. Ada Pak. Tapi kalau saya yang ngomong kayak gini, kira-kira nih, saya meyakinkan nggak? Kalau misalnya kamu punya duitnya, kira-kira kamu mulai percaya sama saya nggak? Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi menjual nggak? Ya, saya nggak menjual, tapi ya saya menjual tapi nggak serasa sedang menjual. Apa yang saya jual? Advisory. Why? Karena memang sekarang bukan jualan produk. Kalau lu jualan produk, aduh, gua kayak anti banget deh, ya kan? Si Suryani datang jualan produk, aduh, gua langsung, Pak mau beli? Nggak, langsung gini, gitu. Jadi diperlukan cara-cara yang lebih ekstrim, diperlukan cara-cara yang lebih halus gitu loh ya, yang berbeda. Karena nasabah ini kan dikelilingi oleh misalnya 10 sampai 20 sales dari bank gitu loh. Caramu apa? Ya kan? Gak mungkin cuma jual tampang, gak mungkin cuma jual ya bu, baik bu, saya mau apa, ibu mau saya punya gitu. Nggak bisa, ya. Menjadi penjual itu sebuah seni sih, ya. Oke, siap. Semoga menjawab. Udah, Pak. Oke, Pak. Oke, lanjut. Silakan. Ya, ayo tanya lagi, ayo. Dari kita untuk kita. Nggak ada? Nggak ada? Ayo. Apa lagi ya? Oh ya, pesan-pesan. Kalau boleh waktu ada deal bonds, ingat ya, mungkin aku nggak bisa ingatin lagi. Pokoknya kalau bisa usahakan sore harinya langsung claim revenue supaya langsung muncul di laporannya. Jadi ada kejadiannya, bagaimana kalau nggak muncul? Maksudnya saya ada deal tapi kok nggak muncul? Ya mungkin berarti lu klaimnya terlambat. Jadi data itu diambil H0. Jadi misalnya hari ini deal, sorenya lu klaim, berarti besok pagi orang yang data ambil itu, masukin ke reporting. Kalau misalnya lu deal hari ini, klaimnya besok sore. Ya kan? Lu deal di Senin, klaimnya di Selasa sore. Berarti Rabu pagi, si reporting hanya ngambil yang hari Selasa. Hari Senin dia nggak ngambil lagi. Tapi memang lu ada deal, tapi lu klaimnya di hari Selasa. Nah, si reporting yang hari Senin kan sudah keambil di hari Selasa. Nah, kalau hari Selasa dia ngambilnya, berarti hari Rabu dia ngambilnya Selasa punya. Jadi ngambil yang hari Senin lagi. Kayaknya seperti itu. Bagaimana kalau misalnya saya sudah deal di hari Senin, klaimnya di hari Selasa sore atau Rabu sore. Nggak muncul di reportingnya gitu loh. Dan mereka akan ambil lagi seluruhnya di tanggal 26. Baru nanti direkonsil. Jadi kayak kemarin Korea kan. Misal lu ada deal forex, itu belum langsung terreflect. Nah, baru sekarang difinalkan. Nah, inilah semuanya gitu loh. Jadi ada pendingan. Tapi make sure lu claim ya. Kalau lu nggak claim ya berarti ya nggak akan keambil itu. Oke. Nulis Tommy. Maksimal berapa hari sih Pak kalau klaim itu? Enggak sih. Intinya jangan lewat tanggal 25 karena 25 itu cut off untuk bonds. Oh, dalam bulan berjalan ya Pak? 25 ya. 26 gini. Kalau sales sih sebenarnya tidak ada masalah karena dia full sesuai bulan berjalan. Jadi lu deal di tanggal 1, lu claim ya masuk ke bulan tersebut. Misalnya lu dealnya di tanggal 1 Oktober, berarti masuknya di bulan Oktober. Lu deal di 31 Oktober ya, berarti asalkan lu claim ya berarti masuknya di KPI sales yang Oktober. Itu loh. Tapi misalnya klaimnya setelah beberapa hari dari itu gitu loh Pak maksudnya. Nggak masalah kalau ya. bisa, Yang penting jangan lewat dari tanggal 25. Gini. Penting itu di tanggal 25 lu jangan lewatin. Kenapa? Karena ada BKPI. Jadi agak